wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad, imamil mufassirin wa qaidil muhaddithin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita membicarakan tentang permasalahan dunia. Yang kita ceritakan hari itu adalah tentang ayat Al-Quran yang berbicara tentang dunia. Qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa. Katakan hai Muhammad bahwa kenikmatan dunia itu hanya sedikit dan akhirat itu adalah paling baik bagi mereka yang bertakwa. Bagi orang yang bertakwa, dia akan menggunakan fasilitas dunia ini untuk kepentingan akhirat. Kalau dia melihat dunia ini akan menjerumuskan dia dalam kehinaan dari sudut pandangan agama, dari penglihatan Allah dan Rasulnya, maka dia akan tinggalkan dunia ini. Kecuali dalam batas yang diberikan izin oleh syariat. Ada misalnya hal-hal yang dilarang oleh agama. Tetapi dalam satu waktu keadaan, agama membolehkannya. Sehingga ada istilah ad-daruratu tubihul mahdurat. Keadaan darurat itu membolehkan untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Misalnya kita terdampar di suatu pulau, lalu kita tidak memiliki makanan. Jika kita tidak makan, maka kita akan binasa. Allah dan Rasulnya membolehkan kita untuk memakan bangkai, illa turra alaih, kecuali apa yang menjadi sesuatu hal yang mesti dilakukan dalam keadaan darurat. Itu pun dilihat lagi kepada keadaan nanti. Secara fikih Islam, dalam syariat Islam, ada di sana dua bangkai misalnya. Katakanlah satu bangkai kambing, yang satunya lagi bangkai babi. Maka secara syariat kita dituntut untuk memilih bangkai kambing duluan. Sehingga kita bisa menegakkan tulang belakang untuk hidup. Kalau ada bangkai anjing dengan babi, maka kita pilih anjing. Kalau ada bangkai harimau dengan bangkai babi, mungkin kita memilih harimau. Itu dianjurkan oleh syariat. Jemaah yang dirahmati Allah, dunia ini adalah fasilitas untuk menuju akhirat. Karena dunia ini sebenarnya kalau bukan untuk menuju akhirat, dia tidak memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lau kanat dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah ma saqa minha kafin qatma. Sekiranya dunia ini di sisi Allah memiliki nilai walau sebanding dengan selembar sayap daripada nyamuk, senilai atau sebanding dengan sayap seekor nyamuk, maka Allah tidak akan berikan air setetes pun untuk orang-orang kafir. Karena dunia tidak memiliki nilai di sisi Allah. Kalau tidak untuk ke akhirat, maka Allah berikan kepada orang kafir itu air hujan, kenikmatan yang luar biasa. Qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa. Katakan hai Muhammad bahwa dunia itu sedikit dan akhirat itu adalah lebih baik bagi orang yang bertakwa. Disebutkan di sana kalimat qalil, sedikit. Kita sudah bahas perbandingan sedikit itu adalah memang sedikit. Sebanyak apapun dia sedikit. Ibnu Iyad mengatakan, Hasan Al-Basri juga demikian senada. Sekiranya dunia ini adalah emas, maka sungguh kita wajib memilih akhirat daripada dunia. Kita wajib memilih batu bata daripada emas. Karena emas itu tidak abadi. Karena emas itu adalah dunia, maka tidak abadi. Batu bata atau tembikar adalah merupakan akhirat yang abadi, maka sungguh kita akan pilih sesuatu yang memiliki sifat keabadian. Jamaah yang dirahmati Allah, pendengar radio Suara Baitur Rahman, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah berkahi.
Kita bandingkan pula dengan kerajaan Nabi Sulaiman. Begitu besar kerajaan itu, tapi di sisi Allah sangat sedikit. Hadza ata'una famnun aw amsik bighairi hisab. Kerajaan yang diberi demikian luas, tunduk segala sesuatu di bawah kekuasaannya. Anugerah datang dari berbagai penjuru. Allah berikan kebebasan kepada Sulaiman, engkau gunakan untuk orang lain atau untuk dirimu sendiri. Kamu tidak diminta pertanggungjawaban. Doa Nabi Sulaiman mengatakan tidak pantas diberikan kerajaan kepada orang lain setelahku dari kerajaan ini. Maka kita tidak akan lebih diberikan daripada kerajaan Sulaiman. Paling tidak kita diberikan sedikit anugerah. Allah tak akan tanyakan dari mana anugerah itu kau peroleh. Kemana pula anugerah itu kau gunakan. Apakah kau sampaikan kepada orang yang butuh atau tidak? Engkau keluarkan zakatnya, nafkahnya, infaknya, sedekahnya atau tidak? Sebiji kancing baju yang kita pakai, dari mana kita peroleh? Allah akan tanyakan. Air yang kita gunakan, semua ditanyakan oleh Allah. Sulaiman tidak ditanya alaihi salam. Allah berikan kebebasan. Tapi Sulaiman memilih bersyukur. Liyabluwani ashkur am akfur. Setelah mengatakan hadza min fadli rabbi, ini adalah anugerah Tuhan. Khairun liman ittaqa. Sulaiman Nabiullah adalah orang yang bertakwa. Maka beliau lebih baik menggunakan dunia ini untuk akhiratnya. Subhanallah. Ini yang harus ditiru. Lalu kalimat liman ittaqa, orang yang bertakwa. Jamaah yang dirahmati Allah. Banyak para muballigh, banyak para ustaz, banyak para guru-guru kita memberikan wacana kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dalam keadaan miskin. Pernah Rasulullah tidak memakan makanan sehingga diletakkan beberapa butir batu di bagian perutnya untuk menahan rasa lapar. Pernah Rasulullah pulang menjumpai istrinya. Beliau tidak mendapati makanan untuk berbuka puasa. Banyak kejadian-kejadian miris. Pernah Rasulullah dijumpai oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau tertidur di atas dedaunan kurma. Tikarnya adalah daunan kurma. Beliau bangun di pundak beliau, di punggung beliau, di bekas kulit-kulit beliau ada bekas daripada tikar kurma itu. Umar menangis. Rasulullah menjelaskan setelah itu. Subhanallah. Kita dengar yang demikian. Lalu didukung oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah pendengar ataupun jamaah subuh yang salat bersama-sama di sini, dengarkan apa doa Rasulullah. Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku pula dalam keadaan miskin, serta kumpulkan aku di hari akhirat bersama kelompok orang-orang yang miskin. Lalu ramai-ramai kita mendeklarasikan mari hidup miskin, tidak butuh kepada dunia. Tidak demikian. Subhanallah. Islam menebar ke seluruh permukaan bumi semenjak dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angkatan perang, para pejuang-pejuang sejati membelah setiap belantara, membelah Sahara, menyampaikan risalah ini, baik diterima dengan damai atau tidak. Siapa yang menghalangi risalah dakwah mereka akan diperangi. Pasukan perang Rasulullah terdiri dari ratusan ribu anggota dan pejuangnya. Dengan apakah Rasulullah membiayai itu semua? Jika Rasulullah meninggalkan dunia ini, Rasulullah menggunakannya dengan harta dunia untuk mencari akhirat. Kita lihat di dalam Islam perkembangannya luar biasa. Pernah Rasulullah dibawakan oleh Al-Ala Al-Hadrami, diperintahkan untuk mengumpulkan Al-Kharraj di Yaman. Semacam upeti, semacam pajak dikumpulkan dari penduduk Yaman.
dibawakan kepada Rasulullah. Diceritakan oleh Anas bin Malik, ketika harta itu terkumpul dari uang emas, perak, dinar dan dirham, serta uang-uang lain atau biaya-biaya kekayaan-kekayaan lain datang dari sana, Rasulullah berada di Masjid Madinah. Apa kata Rasulullah? Inzuhu au subbuh fil masjid. Tumpahkan harta itu di masjid. Ditumpahkan harta itu begitu banyak. Rasulullah belum menunaikan salat berjamaah. Tidak satu pun daripada umat Muhammad, tidak satu pun dari sahabat yang mulia yang hidup waktu itu melihat ke harta itu. Mereka menunaikan salat ketika azan dikumandangkan. Tidak satu pun menyentuh harta itu. Begitu banyak dikumpulkan. Ini belum lagi diceritakan bagaimana harta yang diperoleh dalam peperangan Khaybar. Subhanallah. Setelah selesai salat, Rasulullah membagikannya kepada mereka yang butuh. Rasulullah bagikan. Rasulullah tinggalkan untuk keluarga dan familinya. Lalu yang lainnya dibagikan untuk umat. Oleh sebab itu para ulama mengatakan, Allahumma ahyini miskina. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin adalah permintaan Rasulullah tentang miskinnya hati. Dia mengharap kepada Allah segala sesuatu. Tetapi dunia itu tidak ada di dalam hatinya. Ini jemaah. Kul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairun liman ittaqa. Pada masa peperangan Khaybar, sehingga nanti kita tidak tergambar bahwa Rasulullah Nabi kita, Rasul kita, Imam kita, Sayyid kita, Maula kita adalah orang yang kere. Tidak. Rasulullah orang yang sangat mulia, dermawannya sangat tinggi. Dalam peperangan Khaybar, pasukan Islam memperoleh harta yang cukup banyak. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh pemimpin dunia manapun di seantero jagat ini semenjak dunia ini eksis. 1/5 dari harta rampasan perang diberikan kepada Allah dan Rasulnya. Kemana digunakan oleh Rasulullah? Disisakan untuk istrinya. Ada 9 rumah Rasulullah. Jadi jangan berpikir Rasulullah salat, tunduk, lalu sujud. Kenapa sujud di atas kaki Aisyah? Rumahnya tidak muat. Bukan itu. Rumah Rasulullah dilihat dalam risalah Ibnu Sa'ad. Bagaimana kata Suhaili. Kemudian dari Jam'ul Jum'an, dari Asy-Syifa. Dilihat semua kitab-kitab itu. Luas rumahnya. Karena beliau seorang pemimpin. Di sana ada tempat untuk pertemuan. Untuk membicarakan tentang strategi perang meskipun berada di dalam masjid. Di sana ada ruang tempat Aisyah berbicara dengan Ummu Habibah karena berhadapan. Di sebelah timur kanannya ada terdapat rumah Khawlah. Lalu di sana juga ada rumah Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana jendelanya ada di sana tempat keluar masuk udara. Sehingga udara itu sesuai dengan tabiat bagaimana seharusnya dibentuk rumah itu. Tidak penuh dengan udara-udara yang tidak baik. Ini disebutkan semua. Rasulullah menggunakan harta Khaybar. Dan harta yang beliau usahakan sendiri. Sehingga setiap harinya, sehingga pada satu hari seorang wanita datang dari suku Hawazin. Menceritakan bagaimana Rasulullah waktu itu masa kecil hidup bersama suku ini. Dipujinya Rasulullah. Dan keadaan itu sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Maka Rasulullah bagi kepada perempuan ini, kepada kaum Hawazin, kepada para wanita dan anak-anaknya harta yang luar biasa. Jamaah, disebutkan oleh para ulama. Banyak yang menghitung harta itu. Termasuk Ibnu Hajar Al-Haytami. Berapa harta yang diperoleh oleh Rasulullah yang diberikan hanya khusus untuk mereka. Selain dari harta yang dikembalikan kepada mereka. Ada yang mengatakan sampai 500 juta keping emas. Yang pada waktu itu sangat besar. Mungkin hari ini juga besar dengan uang dirham dan dinar.
Ada yang menghitung Rasulullah memberikan 24.000 ekor ternak onta. Lalu diberikan 40.000 ekor ternak kambing. Ada yang menghitung sampai 100.000. Di mana diperoleh ini? Hari ini ekonomi kita untuk mencari seekor sapi pada hari megang kesulitan. Untuk seluruh Aceh dihitung sapi itu pernah dulu kira-kira setahun yang lalu dihitung. Berapa ekor sapi kita? Hanya sekian puluh ribu ekor. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, pemimpin umat Islam, setiap harinya beliau menyembelih 20 ekor onta di atas meja pribadinya agar dimakan oleh mereka-mereka orang yang fakir yang butuh. Mereka daripada orang-orang yang mengawal serta keluarganya. 20 ekor unta setiap hari kali 355 hari, sekitar 7.000 ekor setiap tahunnya. Tetapi dalam riwayat Ibn Sa'ad disebutkan di sana bahwa Umar bin Khattab setiap tahunnya mengeluarkan unta dibagikan kepada orang-orang lain 40.000 ekor. Beliau sendiri. Maka tidak salah mereka wa yu'thiruna ala anfusihim walau kanat bihim khasasah. Mereka lebih mementingkan orang lain meskipun dirinya sendiri butuh. Lihat orang-orang terdahulu melihat dunia ini. Oleh sebab itu, limanittaqa, ambil akhirat bagi mereka yang bertakwa. Dunia digunakan adalah untuk akhirat. Kepemimpinan Umar bin Khattab, contoh dari kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar perintahkan kepada umat agar siapapun yang masuk ke dalam pasar kami, dia mesti mengerti akan hukum jual beli dan transaksi jual beli. Mekanisme pasarnya dia tahu. Siapa yang tidak mengerti, tidak faqih, man ba'a fi suqina wa lam takun faqihan falyada. Hendaklah dia tinggalkan. Keluar, falyakhruj min suqina. Siapa yang berjual beli, bertransaksi, penjualnya di pasar kami tidak mengerti hukum jual beli secara Islam, syariat jual beli, maka hendaklah dia keluar dari pasar kami. Karena kalau dia tidak memakan riba, dia memberi riba kepada orang lain. Sya'a am aba, baik dia suka atau dia tidak. Maka Umar bin Khattab mempekerjakan orang-orang. Lihat, pemimpin modern hari ini kesulitan mencari lapangan kerja. Kalau kita perintahkan untuk setiap blok pasar Lambaru, berapa blok? Mungkin ada 6 blok. Tidak blok seperti di barat, sekitar 2 kilo baru 1 blok, bukan gitu. Blok kita adalah 10 buah toko atau 20 buah toko tempat penjualan kedai. Maka diberikan setiap mereka orang-orang yang mengerti tentang hukum, bekerja di sana digaji. Berapa ribu tenaga kerja bisa diserap di Aceh ini, jamaah yang dirahmati Allah. Mekanisme pasar kita tidak hidup. Persaingan kita tidak sehat, maka Rasulullah atur sedemikian rupa. Dulu semasa sebelum Rasulullah diturunkan wahyu tentang tijarah, tentang jual beli, tentang mekanisme pasar, namanya simsar atau samasira agent. Orang yang berhubungan dengan pembeli dan penjual berada di tengah-tengah, lalu ambil fee dari penjualannya. Kadang-kadang benar jujur, dibolehkan. Kadang-kadang tidak jujur. Dia beli harga sekian, dia bilang harga sekian. Maka terjadi riba di mana-mana. Rasulullah katakan, la yabi'ul hadir al-badi. Ditanya oleh Taus kepada Ibnu Abbas, apa arti la yabi'ul hadir al-badi? Tidak boleh menjual orang kota terhadap orang desa. Maksudnya apa? Tidak boleh menjadi agen, perantara di antara dua pembeli antara kota dengan desa. Dia sebagai agen. Bagi dua orang ini, dia bilang ke sana lain, dia bilang ke sana lain. Maka itu tidak boleh. Rasulullah larang. Maka bai'ul hadir al-badi haramun. Ini diatur sedemikian rupa pasar kita. Sampai kepada penawaran, permintaan pasar. Lalu pada masa Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun, dilihat dari mana, apakah cukup dari produksi dan impor saja atau tidak. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa apabila kita menjauh dari dunia. Terlebih dunia ini menyisakan kepada kita riba dan keharaman Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak diberkahi. Lihat tadi, begitu besar tentara Islam, begitu banyak masyarakat muslim. Suku Hawazin dihitung
oleh para sejarawan, anak-anak dan perempuan saja 6.000 jiwa waktu itu. Waktu penaklukan Khaybar, 6.000 jiwa diberikan oleh Rasulullah. Kepada mereka 24.000 onta, 40.000 ekor kambing. Untuk satu suku saja yang terdiri dari anak-anak dan perempuan 6.000 jiwa. Berlebihan onta. Belum lagi yang lain. Di antara para sahabat ada yang diberikan 3 kali per orang 100 ekor. Safwan bin Umayyah. Sesudah masuk Islam diberikan 3 kali. 100, 3 kali 300 ekor onta diberikan oleh Rasulullah sebagai modal untuk hidupnya. Pemimpin sekarang ada yang seperti itu? Tidak, kata sejarawan Islam. Tidak satu pun semenjak eksis dunia ada pemimpin yang dermawan seperti ini. Pada masa haji, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih 100 ekor kambing. Itu sembelihan Rasulullah. Diperintahkan kepada Arabi, sini ambil ini kambing, sembelih. Lalu makan, bagi-bagi. Itu Rasulullah saja, belum lagi Abu Bakar, belum Utsman, belum sahabat-sahabat lain. Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf. Orang kaya semua. Tapi mereka tidak mengambil dunia untuk pribadi. Sehingga agamanya diberkahi, negaranya diberkahi. Ketika riba ada di dalam pasar kita. Tadi dibaca oleh Pak Imam. Ya ayyuhalladzina amanu. La ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Takwalah kepada Allah sehingga kalian beruntung dengan meninggalkan riba yang berlipat-lipat. Dalam ayat lain disebutkan wadharu ma baqiya minar riba fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallah, maka Allah akan perangi kita. Maka dunia ini tidak akan damai sekiranya ekonomi kapitalis masih ada bersama kita. Riba sekecil apapun Allah dan Rasulnya akan musuhi. Jemaah yang dirahmati Allah, pemimpin negeri ini atau pengambil kebijakan, kaji kembali. Atau sudah mengkaji, jangan ragu untuk memakai istilah Islam. Menggunakan tren Islam di dalam perekonomian. Ad-dunya qalilun wal akhiratu khairun liman ittaqa. Mata'ud dunya, kenikmatan dunia itu sedikit sekali. Dan akhirat adalah lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak tahu berapa lama umur dunia ini sudah berjalan. Tapi dalam riwayat Israiliyat disebutkan cukup lama. Sehingga dimisalkan oleh Khidir alaihi salam dalam perjalanannya. Yang insya Allah secara spesifik akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah jika Allah mengizinkan. Semoga kita diberkahi. Segala sesuatu yang membuat kita jauh dari pandangan dan keridhaan Allah serta Rasulnya, maka hari demi hari kita tinggalkan. Terlebih kita gunakan fasilitas itu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit pun Allah tidak akan melihat dan melirik kepada ibadah kita jika kita menggunakan dengan harta, dengan ekonomi, dengan pendapatan yang kita dapat dari sumber-sumber yang tidak halal. Hadanallahu iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.